Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, Kak Sintia ucapkan. Dan pada pagi hari ini, Kak Sintia bersama Kak Indra akan menemani adik-adik semua di rumah untuk beribadah bersama di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 8 Agustus 2021. Dan yang sangat spesial hari ini adalah kita akan mengadakan kenaikan kelas ya. Jadi nanti adik-adik yang kelas batita akan menjadi kelas balita, yang balita akan menjadi kelas kecil, dan juga yang kelas kecil menjadi kelas besar. Tapi ada satu lagi yang akan diadakan di gedung gereja, yaitu peralihan adik-adik dari kelas besar menjadi persekutuan teruna. Ya, kalau sekarang saat ini adik-adik sudah siap, mari kita siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatan, dan tentu saja siapkan hati untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ibadah kali ini yang membawa firman adalah Kak Ane untuk kelas batita dan balita, juga Kak Stevi untuk kelas kecil dan besar. Nah, adik-adik sudah siap beribadah? Ayo kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi dan memuliakan Tuhan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Musik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai semua rangkaian ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini adik-adik kami sudah siap kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyembah serta memuji nama-Mu melalui ibadah pelayanan anak di hari Minggu ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami semua, sehingga ketika kami beribadah, kami mau benar-benar fokus pada firman Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan ajarkan pada kami di kehidupan kami berikutnya. Inilah doa kami ya Bapa, berkati kakak-kakak pelayan yang akan melayani dan juga semua adik-adik yang sudah bersiap di rumah masing-masing. Dan doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya di tempatnya masing-masing, dan kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Ane dan Kak Stevi di kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, tetapi sebelum kita masuk dalam pemberitahuan firman, marilah kita menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus.
adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Ane. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali, pasti semuanya berdoa. Nah adik-adik, semuanya boleh siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Adik-adik yang ada di rumah boleh minta bantuan ke mamah atau papa atau orang-orang yang ada di rumah untuk dibukakan Alkitabnya ya. Kakak Ana bacakan ya adik-adik. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak Ana mau cerita tentang mujizat. Kita sebut sama-sama ya, tentang apa tadi? Mujizat. Wah, mujizat itu apa ya? Ada yang tahu? Kakak Ana kasih tahu ya. Mujizat itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sangat hebat dan jarang sekali terjadi dan tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Wah, berarti mujizat itu sangat ajaib, sesuatu yang sangat hebat. Nah, kakak Ana punya satu film yang menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama lihat ya videonya. Silahkan.
Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Bagaimana adik-adik? Bagus kan filmnya? Pasti bagus dong. Di film tadi kita lihat adik-adik. Waktu itu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes lagi mau pergi ke bait Allah. Terus dia melihat siapa tadi di filmnya? Dia melihat ada orang yang meminta-minta. Tapi kakinya lumpuh. Kalau lumpuh itu dia tidak bisa berjalan adik-adik. Dia tidak bisa berjalan kemana-mana. Nah, waktu itu yang dilakukan Bapak Petrus apa adik-adik? Bapak Petrus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Yang tadinya dia tidak bisa berjalan, tetapi dia menjadi sembuh. Dia dapat berjalan kembali adik-adik. Dan semua orang yang tahu tentang hal itu menjadi kagum dan takjub. Dan mereka heran, mereka bilang begini, wah kok bisa ya? Yang tadinya dia tidak bisa berjalan, dia lumpuh, tiba-tiba sembuh menjadi bisa berjalan. Kok bisa ya? Semua orang menjadi bingung. Nah, lalu adik-adik, orang-orang banyak semuanya berkumpul di Serambi Salomo. Di Serambi Salomo. Mereka semuanya berkumpul, semua orang yang percaya berkumpul di situ. Mereka membawa orang-orang yang sakit adik-adik. Orang-orang yang sedang sakit dibawa semua ke sana. Dan mereka berharap jika Bapak Petrus lewat, semuanya menjadi sembuh. Mereka menjadi sembuh yang tadinya sakit. Terjadi mujizat, mereka menjadi sembuh adik-adik. Wah, ternyata banyak ya orang yang mau sembuh ya. Tapi kok bisa ya?
kenapa ya mereka bisa sembuh ya? Kakak Hana punya satu video lagi yang bercerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Bapak Petrus. Kita saksikan sama-sama videonya. Komik Alkitab Anak. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana film keduanya? Bagus kan? Nah, di film tadi kita lihat adik-adik, ada seorang perempuan yang bernama Tabita. Perempuan ini dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Tapi yang di film tadi terjadi mujizat lagi adik-adik. Saat Bapak Petrus datang dan Bapak Petrus berdoa kepada Tuhan, yang tadinya perempuan itu Tabitanya meninggal, dia menjadi bangkit kembali. Wow, mujizat terjadi lagi ya adik-adik. Saat perempuan itu sudah meninggal, mujizat yang terjadi, perempuan itu menjadi bangkit kembali. Wah, kenapa ya bisa seperti itu ya? Kenapa Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Kenapa ya dia bisa melakukan seperti itu? Nah adik-adik, ternyata para murid Bapak Petrus bisa melakukan banyak sekali mujizat itu karena Roh Kudus. Karena apa adik-adik? Kita sebut sama-sama Roh Kudus. Betul sekali adik-adik, itu semua karena Roh Kudus. Bukan karena kehebatannya Bapak Petrus, tetapi karena Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid, kepada Bapak Petrus, sehingga Bapak Petrus
dapat melakukan mujizat, dapat menyembuhkan orang yang sakit. Itu semua karena Roh Kudus yang diberikan kepada para murid adik-adik. Nah, Roh Kudus itu yang membuat orang yang semua menjadi percaya kepada Tuhan. Yang tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan karena melihat Bapak Petrus bisa menyembuhkan, mereka menjadi percaya adik-adik kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sakit menjadi sembuh itu karena apa? Karena Roh Kudus. Nah adik-adik, Roh Kudus juga diberikan kepada kita semua, kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita semua adik-adik. Roh Kudus itu yang menjaga kita adik-adik. Roh Kudus itu yang menghibur kita kalau kita sedang sedih. Roh Kudus juga yang mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh berdoa sama Tuhan. Adik-adik bilang gini, Tuhan, aku percaya Roh Kudus pasti menyembuhkan saya. Nah adik-adik, Roh Kudus itu dapat menyembuhkan kita semua. Roh Kudus dapat menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit. Kita meminta kepada Tuhan dan Roh Kudus akan menyembuhkan adik-adik melalui dokter, melalui mama papa, melalui obat-obatan. Dan Roh Kudus juga yang menjaga kita ketika kita sedang sakit ataupun gak sakit juga. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Oke? Nah, sekarang kita mau sebut sama-sama semuanya. Kakak Ana mau berdiri, semuanya berdiri. Kita mau sebutkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada saya. Kita sebut sama-sama ya, sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada saya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau memilih gambar. Mohon bantuannya untuk mama dan papa untuk men-screenshot gambar di bawah ini. Lalu adik-adik boleh memilih gambar yang menunjukkan hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang sakit. Dengan cara adik-adik memberi warna merah atau memberi warna orange pada gambar Roh Kudus yang menyerupai lidah api di bawahnya. Jadi misalnya ada gambar berdoa, kira-kira ini hal yang kita harus lakukan atau tidak? Kalau hal yang harus kita lakukan, adik-adik boleh mewarnai ya, warna merah gambar lidah apinya. Kalau sudah, adik-adik boleh kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh kakak Stevi dan kakak Ana. Adik-adik harus ingat pesan firman Tuhan, bahwa Tuhan kita di dalam Roh Kudus, Dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Zaman dulu dilakukan oleh para rasul. Zaman sekarang kita juga bisa langsung berdoa minta tolong kepada Tuhan dan mujizat pasti akan terjadi. Nah adik-adik, ingat ya firman Tuhan kita harus laksanakan di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang mujizat. Judulnya Air Menjadi Anggur. Ayo semua berdiri.
adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, sehingga kami saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Stevi dan Kakak Ana. Biarlah kiranya firman Tuhan tersebut bisa tertanam dalam hati kami, dan kami mau yakin ya Bapa, bahwa rencana-Mu sungguh indah untuk hidup kami, dan kami yakin dan percaya juga bahwa Roh Kudus yang daripada Engkau selalu melindungi kami, membimbing kami, menyertai kami di setiap kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau boleh secara khusus kami juga berdoa untuk teman-teman dan juga orang tua yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan dan juga ibadah hari Minggu ini ya Bapak, dikarenakan sakit. Kami mohon untuk penyembuhan dari Tuhan Yesus melingkupi teman-teman kami, melingkupi orang tua kami, supaya mereka bisa kembali sembuh, kembali pulih seperti sedia kala, dan mereka bisa kembali beraktivitas. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja, berkatilah pendeta, berkatilah kakak-kakak pelayan PA, supaya mereka selalu dalam kesehatan, supaya mereka selalu dalam perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kami semua ya Bapak yang saat ini mengikuti ibadah IMPA selalu diberikan kesehatan juga ya Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, serta menteri-menteri yang saat ini berjuang untuk membahagiakan ataupun berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa Engkau akan melindungi negara kami dan menghindari dari segala macam mara bahaya, bencana, kemalangan. Kami mau tolak itu semua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Bapak bahwa bangsa Indonesia ini selalu aman dalam lindungan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk COVID-19 ini ya Bapak, di mana kami masih belum bisa beraktivitas normal seperti dahulu kala, di mana kami saat ini masih berdiam diri di dalam rumah, melakukan aktivitas kami di dalam rumah saja. Dan kami yakin dan percaya Bapak bahwa Tuhan Yesus sedang memulihkan bangsa ini, menyembuhkan yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa pandemi COVID ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa dan juga dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk persiapan peralihan PAPT, yaitu untuk adik-adik kami yang mungkin dari kelas batita akan menuju ke kelas balita, kemudian adik-adik dari kelas balita ke kelas kecil, kemudian kelas kecil ke kelas besar, dan kelas tanggung ke peralihan ke PT. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai adik-adik kami, selalu menanamkan kasih dan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebagai kakak pelayan, kami siap untuk mengantarkan mereka untuk lebih baik lagi dalam membina hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Dan adik-adik bisa menyiapkannya di rumah dan kemudian mengumpulkannya kepada mama papa, atau adik-adik bisa scan barcode jika menggunakan televisi di layar TV kita. Namun kalaupun tidak, adik-adik yang sudah mempunyai kartu seperti ini ya, yang dibagikan oleh gereja, adik-adik bisa men-scan barcode yang di amplop biru, atau juga jika ingin memberikan bisa di amplop yang coklat seperti ini. Nah, jadi banyak cara kita untuk memberikan persembahan, jangan takut ya. Nah, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan, tapi sebelumnya marilah kita menyanyi dari Kidung Ceria, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Semuanya berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menerima dan memberkati persembahan kami, supaya bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik selalu dalam kondisi yang sehat dan harus semangat ya. Nah adik-adik, kakak Nona mewakili kakak-kakak kelas yang ada di kelas Batita mau mengucapkan selamat untuk adik-adik yang naik ke kelas balita. Keren! Wah, ada yang naik kelas ya. Semangat ya. Nanti di kelas balita harus rajin sekolah minggunya, tidak boleh malas ya. Itu pesan dari kakak yang ada di kelas balita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya untuk adik-adik yang naik kelas. Tetap rajin ibadah infak.
Nah, adik-adik, kakak Cynthia dan juga kakak-kakak pelayan yang lain kelas kecil mengucapkan selamat naik kelas untuk adik-adik kelas balita yang ke kelas kecil dan juga adik-adik kelas kecil yang ke kelas besar. Semoga di kelas yang baru adik-adik semakin giat mendengarkan firman Tuhan dan juga selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di kelas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat naik kelas. Halo adik-adik, Kakak Stevi hari ini mau mengucapkan selamat kepada adik-adik kelas besar yang pada hari ini sudah dialihkan ke Pelkat PT. Kakak Stevi mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah semangat dan selalu mengikuti kegiatan Pelkat PA. Jangan lupa ya adik-adik, selalu menjadi berkat dimanapun adik-adik berada dan tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan di Pelkat PT. Juga untuk adik-adik kelas kecil yang hari ini juga sudah dialihkan ke kelas besar, selamat bergabung. Kakak Stevi tunggu di kegiatan PA minggu depan di kelas besar ya. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan di Pelkat PA. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Desi mewakili pengurus Pelkat PA dan juga kakak-kakak pelayan semuanya mengucapkan selamat untuk adik-adik yang naik ke kelas yang baru. Nah, adik-adik harus tetap rajin dan setia ya di kelas yang baru, tetap bersemangat sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus bersama kakak-kakak pelayan di kelas yang baru. Nah, untuk adik-adik yang 13 orang yang akan berpindah ke Pelkat Persekutuan Teruna, kakak juga mengucapkan selamat untuk adik-adik semua dan juga terima kasih untuk adik-adik dan mama papa yang senantiasa mendukung Pelkat PA dalam semua kegiatan yang ada di Pelkat PA. Nah, adik-adik selamat bergabung dengan Pelkat PT dan tetaplah rajin dan setia dalam persekutuan dan selamat bertumbuh dalam Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati.
Beri kami dengan kasih-Mu anugerah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak berhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak berhingga kasih-Mu. Wah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan Kak Cynthia bersyukur adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, semoga apa yang sudah kita dengar hari ini adik-adik laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita berpisah, Kakak Cynthia akan berdoa dan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik, kakak pelayan, semua sudah beribadah di hari Minggu ini. Dan kami bersyukur jika adik-adik kami sudah naik kelas dan sudah beralih dari PA ke PT, biarlah mereka semakin giat beribadah, semakin giat memuji nama Tuhan, dan semakin giat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami, kesehatan kami, supaya kami juga kuat dalam masa isolasi mandiri ataupun ketika kami harus di rumah masing-masing berkegiatan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga semua keluarga kami yang ada di rumah saat ini, supaya mereka juga diberikan kekuatan ketika menjalani kehidupan hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, dan mau hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.